Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Rore tentunya di podcastnya Waspada Online. Dan hari ini saya kedatangan narasumber. Dan sebelum kita kenal-kenalan dengan beliau, tentunya saya mengajak kepada seluruh viewers untuk jangan lupa mengkomen, share, dan subscribe YouTube-nya kita. Jangan lupa like dan komen di Instagram-nya kita di Waspada Online. Dan langsung saja kita bertemu dengan seorang narasumber yang cukup andil di salah satu perusahaan yang sangat luar biasa, dengan Abang Sulaiman. Halo Abang, apa kabar? Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sulaiman ini merupakan pimpinan cabang Dompet Duapa Waspada wilayah Sumatera Utara. Iya benar sekali. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah kabarnya luar biasa, tapi suara agak serak-serak. Ini biasa karena kesibukan kita mengurus duafa ini Bang. Oke. Iya. Jadi efeknya ke suara ya Iya. Bang? Karena lebih banyak ngobrol, betul. masyarakat dan sebagainya. Iya. Gimana ini pandemi? Masih tetap jaga kesehatan pastinya ya Bang? Pasti kita masih tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun memang kita interaksinya luar biasa. Justru orang di saat pandemi kurangi interaksi, tapi kami malah memperbanyak interaksi. Karena semakin banyak kaum duafa atau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Benar. Gitu Bang. Tapi tetap ya ketika di lapangan juga dari Dompet Duapa Waspada tetap menerapkan prokes itu ya Bang? Iya, kita tetap menerapkan prokes karena memang ya di mana-mana di dunia kemanusiaan itu yang pertama itu adalah safety first. Bagaimana kesehatan dan keselamatan diri dulu diutamakan. Oke, sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol ke Dompet Duapa Waspada, saya ingin tahu, saya udah pernah dengar nih Dompet Duapa Waspada dan beberapa kali sudah pernah mengikuti kegiatan sendiri. Sejak kapan sih Bang didirikan Dompet Duapa Waspada? Boleh diceritakan perjalanannya? Baik, Dompet Duapa Waspada ya. Dompet Duapa Waspada ini berdiri sejak tahun 2000 Bang. 2000. Di harian waspada. Ya, namanya dulu Peduli Umat Waspada. Jadi kita dulu namanya Lembaga Zakat Daerah yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2000 itu pada gempa Mentawai. Jadi pada gempa Mentawai itu kita banyak masyarakat menitipkan bantuan melalui harian waspada, tapi harian waspada nggak punya lembaga, sehingga memang diinisiasi oleh Dompet Duapa Republika pada saat itu, terus harian waspada, terus Universitas Sumatera Utara, UINSU dan Telkom membentuklah lembaga namanya Peduli Umat Waspada. Alhamdulillah karena lahir Undang-Undang Zakat pada tahun 2011, maka Dompet Duapa yang Peduli Umat Waspada pada saat itu harus menginduk ke lembaga zakat nasional yang sudah memiliki izin resmi. Maka pada April 2013 kita resmilah menginduk menjadi cabang Dompet Duapa di Sumatera Utara, maka jadilah Dompet Duapa Waspada. Berarti tahun 2000 itu namanya masih Peduli Umat Waspada ya? Sampai 2013. Oke, sampai 2013 dan akhirnya di 2014 baru ganti nama. 2013 April kita ganti nama jadi Dompet Duapa Waspada. Oke. Pergantian nama itu apakah memang ada alasan tertentu atau kita kayak merger dengan lembaga lain? Iya. Ada kerjasama antara Yayasan Peduli Umat Waspada dengan Yayasan Dompet Duapa Republika, maka disepakatilah namanya Dompet Duapa Waspada. Gitu. Nah, tahun 2000 kalau sampai sekarang 2021 sudah hampir 21 tahun. Iya benar. Ya, Bang. Tepatnya tanggal berapa pada saat itu didirikannya, Bang? Bulan pendiriannya itu April. April. Nah, kalau tadi perjalanan dari tahun 2000 tentu udah banyak dong kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Betul. Awal mula tadi kan Abang bilang adalah Mentawai ya, pada saat itu bencana Mentawai. Yeah. Setelah itu memang fokusnya ke bencana atau sudah berbagai lini nih, berbagai bidang, boleh dipaparkan? Jadi sejak berdiri di tahun 2000 terus kita berkembang, alhamdulillah memang programnya bukan hanya lagi kebencanaan, tapi sudah banyak. Jadi ada pendidikan itu ada beasiswa. Beasiswa prestasi itu sudah angkatan ke-29. 29 angkatan berarti sudah sangat lama. Maka itu salah satunya. Terus kita mendirikan sekolah di STM Hulu 3 Juhar.
kita punya sekolah pendidikan dari TK, SD, SMP sampai SMA di sana. Yang kita didik adalah anak-anak yang kurang mampu. Terus kita juga sudah menempatkan dai di daerah-daerah. Dai-dai ini malah mungkin di awal-awal sudah ada. Dari tempatkan dai-dai, alhamdulillah sekarang sudah ada di 8 kabupaten kota. Ada di Nias, ada di Samosir, ada di Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, terus Dairi, Deli Serdang dan sebagainya. Sekarang sudah ada di 8 kabupaten kota. Tapi seiring waktu berjalan bukan hanya itu. Jadi dompet Duafa Waspada malah ambil andil dari beberapa lini. Ada pendidikan, tadi beasiswa, terus bantuan pendidikan, ada anak-anak yang kurang mampu itu kita bantu. Terus ada sekolah Bintang Robani tadi yang di 3 Juhar. Terus kita juga punya beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi ini kita peruntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi tapi kurang mampu atau mustahik, mereka kita support bantuan. Terus kita juga punya pelatihan guru namanya School of Master Teacher, di mana guru-guru ini kita latih sebagai guru-guru yang profesional. Terus kita juga sekarang sudah merana kepada ekonomi. Ekonomi ini apa aja? Kita punya pemberdayaan yang tujuannya adalah mengangkat harkat martabat kaum duafa. Selama ini dia disepelekan dan sebagainya, kita latih dia, kita bantu modal dan sebagainya sampai dia mandiri, Bang. Jadi kita menamakannya menjadikan mustahik menjadi muzaki gitu. Alhamdulillah ini ada di kampung, di Langkat Kampung Ternak Mandiri, ada di Binjai Kampung Ternak Mandiri juga. Itu kita kelola bantuan, kita berikan masing-masing kakak itu 5 ekor, 4 betina 1 jantan. Mereka kelola sampai 2 tahun mereka baru kita mandirikan. Rata-rata sudah punya 25 sampai 30 ekor, Bang. Jadi nggak mustahik tuh. Nah, dan mereka wajib menggulirkan lagi. 5 ekor tadi di awal mereka wajib gulirkan untuk menyelamatkan mustahik-mustahik lain. Jadi terus bergulir. Alhamdulillah di Langkat itu sudah sampai 50 kakak. Awalnya kita berikan 10 kakak. Begitu juga Binjai, awalnya kita berikan 2017 awal itu kepada 10 kakak, sekarang sudah hampir 30 kakak. Itu tadi pendidikan. Terus kita tadi cerita sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan ya kita semua kegiatan-kegiatan kemanusiaan kita terlibat. Baik itu bencana, terus kebakaran dan sebagainya, itu selalu kita memberikan bantuan-bantuan. Terus kita juga hadir di daerah-daerah bencana gitu, Bang. Ya saat ini pandemi, maka fokus kami adalah bagaimana memberikan bantuan supaya orang masih bisa terpenuhi kebutuhan pokoknya gitu, Bang. Ini sekilas. Jadi kita ada 5 lini: pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kemanusiaan, dan layanan mustahik. Ada 5 lini yang ya, difokuskan sampai betul. sejauh ini ya, Bang. Benar. Oke. Nah, kalau kita bicara soal dompet Duafa Waspada, tadi ada, kalau Abang kan menaungi untuk wilayah Sumut, ada berapa ada nggak cabang di setiap daerah? Oh iya, kalau cabang kita baru 1, Bang. Jadi kalau Medan, Binjai, Deli Serdang, Sergi, Tebing itu kan masih bisa kita jangkau tuh. Oh masih di ya, masih kita jangkau. Terus kalau daerah-daerah jauh kayak Sidempuan, Madinah gitu kan, itu kita ada cabang di Labuhan Batu. Oh, Labuhan Batu. Ya, kita buka cabang ini di 2019. Dan memang saat ini kantornya tutup, tapi masih ada tim kita yang di sana. Jadi suatu waktu kita butuhkan untuk asesmen, membantu dan sebagainya, itu masih ada tim kita di sana. Iya. Kalau daerah tadi kan Abang bilang ini di pendidikan nih, contoh misalnya, ada nggak satu daerah atau satu sekolah misalnya yang dinaungin sama dompet Duafa Waspada memang udah dibina ini? Ada pembinaan nggak khusus gitu, atau kita hanya datang kita bantu apa kebutuhan mereka? Kalau kita bina banyak, Bang. Jadi tadi saya sampaikan kita punya namanya program School of Master Teacher. School of Master Teacher ini sudah menjangkau Medan, Langkat, Deli Serdang, Serge, Tebing Tinggi, Batubara. Jadi sudah ada 6 kabupaten kota ini yang kita jangkau. Yang sekali pelatihan itu kita bukan hanya membina 1 guru, tapi kita sekali pelatihan itu membina 25 guru. Berarti ada 25 sekolah yang memang kita
awasi dengan pelatihan School of Master Teacher ini, di mana School of Master Teacher ini kita harapkan bisa memberikan semangat atau bisa mengajarkan kepada guru-guru yang ada di sekolahnya, dan itu kita awasi gitu. Oh gitu. Iya. Itu berapa bulan sekali Bang kita pantau atau kita lakukan? Biasanya selama perkuliahan. Jadi mereka ini kayak kuliah, tapi kuliahnya itu di hari Sabtu. Belajarnya di hari Sabtu selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Ya, itu kita pantau bagaimana dia mengajar di sekolah dan sebagainya. Nanti tinggal kita berharap dia akan mengajarkan guru-guru yang lain. Ada berapa orang sampai saat ini data? Sampai saat ini di data kita ada sekitar 500-an alumninya sudah, Bang. 500 alumni di 6 kabupaten kota tadi. Nah, dengan pandemi kayak gini Bang, efeknya gimana? Ini kita masih stop karena pandemi ini nggak jalan programnya karena memang berkumpul. Sama seperti sekolah kita juga belajarnya di rumah tapi gurunya yang datang gitu. Kalau kegiatan kita ada pembatasan nggak Bang selama pandemi atau justru program-programnya tetap berjalan dengan sedemikian rupa? Kalau pembatasan kita mengurangi sih Bang, kayak dai kita minta untuk mengurangi mengumpulkan massa dan sebagainya. Tapi ya kalau yang ngaji-ngaji biasa itu biasa jalan, mereka tetap jalan ngaji sore dan sebagainya. Terus sekolah juga kita batasi, sekolah juga tidak masuk, tapi lebih kepada kita atur. Kan kasihan kok di kampung-kampung, kalau di Medan iyalah Bang, kita punya sinyal bisa online belajarnya gitu kan. Kalau di sana nggak ada sinyal, jangankan sinyal untuk kita bisa WA dan sebagainya, video call, untuk nelpon aja susah gitu kan. Makanya memang kita diganti polanya oleh guru-guru kita di sana, mereka yang mendatangi gitu Bang. Jadi selama pandemi guru-guru kita itu di desa A ada 5 orang anak. Jadi mereka nanti yang ke sana datang, mereka kasih tugas, nanti periksa gitu. Nah, itu kalau tadi dari segi pendidikan. Kalau dari segi kesejahteraan masyarakat. Ada nggak kayak bantuan berjangka nih atau bantuan yang memang rutin dilakukan dan itu di daerah mana, dan kalau boleh diceritakan kalaupun ada, apa alasan kita memilih daerah itu? Iya. Kalau ini terkait kesejahteraan masyarakat gitu kan Bang, ada kita cerita berarti adalah program ekonomi yang saya sampaikan. Benar, jadi kalau untuk kesejahteraan Dompet Duapa Waspada ini memang ingin memberikan, yang dikasih itu bukan ikannya, tapi yang kita kasih itu kail pancingnya. Jadi mereka lah yang cari nanti. Ya bagaimana dengan memberikan bantuan modal usaha. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada di Langkat Bang, Langkat, terus di Binjai, ini kita mau masuk dari Serdang, lagi buat program sentra ternak. Terus di wilayah Bajak 5, Amplas itu juga sudah kita bina, ada 67 kakak usaha kecil menengah yang kita bantu modal. Terus ya yang mengajukan ke kantor atau yang direkomendasikan banyak gitu. Jadi terkadang kami kan melihat rekomendasi. Itu kita bantu, kita kasih modal, kita dampingi. Itu usahanya apa aja? Macam-macam Bang. Macam-macam. Ada kriteria dari kita sendiri Bang? Biasanya kita kriterianya itu yang penting dia menjual yang halal. Betul Bang. Ya dari segi perekonomian dan tadi pendidikan ya Bang. Iya. Kalau dalam waktu dekat ini atau yang saat ini dilakukan Dompet Duapa apa aja Bang? Saat ini yang sedang kita lakukan itu adalah bantuan ini sembako Bang, sembako untuk masyarakat yang terdampak COVID. Jadi sembako ini memang secara rutin dan reguler kita lakukan, kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wilayah Sumut nanti kita akan lihat, bagi wilayah-wilayahnya kepada tim kita, nanti mereka yang akan cek mana mustahik yang membutuhkan bantuan. Target berapa paket Bang? Baru kita bagikan kemarin terakhir 500 paket. 500 paket. Oke. Nah, kalau bicara soal bantuan, kalau boleh tahu Dompet Duapa sendiri ini menerima bantuan ini apakah memang dari lokal atau justru kayak dari pihak contoh luar negeri ada yang support segala macam, boleh dipaparkan? Kalau Dompet Duapa Waspada sendiri sumber donasi yang masuk ya itu dari masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia yang banyak. Di mana ada zakat gitu kan. Terus zakat ini dari mana saja? Ada dosen-dosen itu biasa di USU, di UISU, INSU itu zakatnya sebagian
ada yang rutin itu ke dompet Duapa Waspada. Terus ada perusahaan-perusahaan karyawan-karyawannya itu zakatnya ke dompet Duapa. Ada PTPN 3, PTPN 4 dan sebagainya. Ada Sopin, Lonsum itu zakatnya sebagian karyawannya itu ke dompet Duapa. Terus juga dari donasi-donasi campaign, Bang. Campaign ini kayak bantuan sembako ini kita campaign di Harian Waspada. Jadi ada iklannya yang sampai sekarang terus tuh dari awal corona, berarti dari bulan 2 ya. Dari bulan 2 sampai sekarang ini udah bulan 1, berarti setahun itu iklannya tayang tiap hari, Bang. Benar. Alhamdulillah banyak juga masyarakat yang peduli kan, membantu 10.000, 20.000 dan itu bisa kita salurkan membantu masyarakat yang membutuhkan. Oke. Nah, kalau di 2021 ini, Bang, program apa aja yang bakalan dilakukan oleh Dompet Duapa? Selain tadi kan sudah akan melakukan pembagian paket terdampak pandemi. Selain itu, Bang? Selain itu, di 2021 ini kami ada project di mana ini sebagai pilot project. Kami akan bangun sentra ternak, Bang. Jadi sentra ternak ini skalanya lebih besar. Kalau tadi kita bagi masing-masing kakak 5 ekor, kalau ini sentra ternak ini kan berarti bukan lagi hanya pemberdayaan, tapi juga masuk kepada sosial bisnis ini. Jadi di sana nanti ada masyarakat atau mustahik nanti yang kita pekerjakan, yang kita gaji secara wajar. Berarti kan UMP dan sebagainya. Jadi mereka kita gaji secara wajar. Selama berapa lama? Selama 2 tahun mereka kerja digaji selama 2 tahun. Setelah 2 tahun kita lihat kalau mereka memang sudah mapan ilmunya, sudah cukup, kita wisuda, Bang. Kita wisuda, kita kasih modal 30 ekor, tadi 5 ekor kan, Bang. Kalau ini kita ingin menciptakan pebisnis ternak gitu. Jadi sosial bisnis, mereka kita ingin jadikan sebagai pebisnis ternak. Jadi mereka masing-masing kita kasih 30 ekor. 30 ekor kan sekali melahirkan udah setahun 2 kali, Bang. Benar. 30 udah 60, Bang. Dia udah bisa ini. Terus setahun dia sudah punya 60, berarti tambah 30 90 ekor. Nah, itulah hitung-hitungan kita kalau satu. Bahkan kalau peternak ini biasa bisa 2, bisa 3 kan. Mereka pandai. Jadi inilah program yang spektakuler yang mau kita jadikan contoh untuk lembaga-lembaga bahwa ternyata kalau dikelola secara produktif hasilnya luar biasa. Benar. Itu target dulu. Target kita di 2021. Oke. Nah, kalau tadi itu bicara soal program itu. Kalau di segi pendidikan, Bang, nah mengingat kita kan sekarang kondisinya adalah Kementerian Pendidikan sendiri memutuskan untuk para siswa untuk tetap belajar daring. Ada nggak peran yang akan kita lakukan untuk para siswa, tapi khususnya memang cakupannya dari Dompet Duapa sendiri untuk segi pendidikannya, Bang? Kalau untuk pendidikan ini yang baru kita tetap memberikan beasiswa. Jadi kan anak-anak ini walaupun dia daring, dia butuh profesional bagaimana mengerjakan tugas, terus bagaimana dia paket gitu kan. Jadi kita baru rekrut beasiswa dan sudah lulus. Ini nanti mereka kita bantu beasiswa untuk pendidikan. Itu yang akan dijalankan. Iya, yang akan dijalankan di 2021. Apa sih yang sudah diraih sejauh ini sampai titik ini di Dompet Duapa Waspada, Bang? Contohnya apa? Penghargaan dan sebagainya. Mungkin dari segi pencapaian program. Pencapaian program ya. Karena kami adalah lembaga zakat, tugasnya adalah melayani umat dan tugasnya adalah menjadikan mustahik menjadi muzaki, maka kami senang ketika melihat mustahik ini berubah. Berubah. Contohnya tadi yang saya bilang ada di Langkat dan Binjai, itu ketika kami ke sana tuh kami udah bahagia gitu. Itu adalah salah satu pencapaian kami yang luar biasa. Di mana melihat mereka sudah mulai bahagia, rumahnya udah ada, tanahnya udah ada. Dari mana? Dari hasil menjual dari ternak. Ada anaknya yang sudah sarjana, itu dari mana? Dari ternak. Itu yang membuat kami bahagia. Itulah pencapaian kami. Dan kalau pencapaian lain pastinya adalah terus bertambahnya penerima manfaat dan terus bertambahnya donasi masuk, Bang. Di tahun 2020 itu ada 70.000 mustahik yang kami bantu dari dana yang terhimpun. 2019 itu
di 19.000 ya. 19.000 ini peningkatannya kan luar biasa. Ya mungkin termasuk juga tadi bantuan Covid yang banyak masuk gitu. Itulah yang kita salurkan ke masyarakat. Itu dari segi pencapaian program. Iya. Kalau dari penghargaan sendiri? Kalau penghargaan sendiri, Dompet Duafa sudah punya banyak penghargaan Bang, gitu kan. Dompet Duafa termasuk ada award dari Maksasa Uwai Maksasa Uwai yang dari mana itu, dari luar negeri. Itu kita sudah dapat penghargaan bahwa sebagai lembaga filantropi yang berdampak kepada masyarakat. Terus penghargaan dari Basnas dan sebagainya itu juga banyak. Artinya dari tahun 2000 sampai dengan 2021 sudah banyak pencapaian diterima oleh Dompet Duafa Waspada. Iya, benar Bang. Salah satunya ya kalau Dompet Duafa Waspada ini sebagai lembaga zakat unggulan versi Bank Indonesia ya. Tahun 2018 kita sebagai lembaga zakat unggulan ya di Sumatera Utara. Di Sumatera, bukan Sumatera Utara, Sumatera Bang. Jadi Sumatera berarti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung sampai ke Palembang ya, itu semua kita sebagai lembaga Jiswab unggulan. Oke, Bang Sulaiman, apa nih harapannya untuk Dompet Duafa Waspada untuk tetap eksis di kiprahnya? Ya, harapan kami bahwa semua yang kami lakukan ini adalah untuk umat. Semua program ini yang kami buat itu tidak akan berjalan kalau tidak didukung oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya. Karena semuanya membutuhkan dana. Dan dana yang kami kelola adalah zakat, infak, sedekah, wakaf dan sebagainya. Maka harapan kami bahwa masyarakat Sumatera Utara bisa menyalurkan zakatnya melalui Dompet Duafa Waspada sehingga bisa kami kelola secara profesional dan bisa membangkitkan atau merubah nasib para mustahik yang dulunya memprihatinkan bisa menjadi orang yang dihargai dan sebagainya. Ya intinya adalah ketika dana-dana kecil itu ya, dana-dana kecil itu berarti sedekah yang kecil, infak mungkin 10.000 dan sebagainya, jika dikumpulkan bersama-sama itu jadi banyak dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu harapan dari itu harapan kami Bang. Jadi buat seluruh masyarakat yang ingin berzakat boleh langsung menyalurkan zakatnya di Dompet Duafa Waspada. Insya Allah apa yang sudah disalurkan akan amanah sampai dengan orang yang memang benar ya, betul Bang. Terima kasih banyak buat Bang Sulaiman. Siap Bang, makasih banyak waktunya sore hari ini. Dan terima kasih udah sharing banyak tentang Dompet Duafa Waspada yang sudah banyak programnya. Ada 5 kalau nggak salah tadi. Mulai dari ekonomi, pendidikan, bahkan sampai sudah ada penghargaan-penghargaan yang diraih dan menjadi best lembaga zakat versinya Bank Indonesia. Dan itu sangat luar biasa sekali pencapaiannya. Mudah-mudahan masyarakat semakin terketuk hatinya untuk menyalurkan zakatnya, pastinya pasti melalui Dompet Duafa Waspada. Terima kasih Bang Sulaiman atas waktunya, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Mungkin nanti kita bisa podcastnya pas lagi ada acara atau kegiatan Dompet Duafa di suatu tempat ya Bang. Boleh. Baik, itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Bang Sulaiman, pimpinan cabang dari Dompet Duafa Waspada wilayah Sumatera Utara. Dan buat kawan-kawan semua, jangan lupa untuk tetap di like, comment, and share dan subscribe YouTube-nya kita Waspada Online, dan Instagramnya jangan lupa di follow Instagramnya Dede Waspada. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dengan saya Eko Rore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Sulaiman.